Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به wa bi'ulumi fid dharain amin. Dalam kesempatan ini kita membaca kitab Fathul Qaribil Mujib karya As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki rahimahullah, dan tahqiqnya atau catatan kakinya, syarahnya oleh Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman akan ilmu agama, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barokahnya kita hadir di majelis ilmu khususnya di bulan Ramadan ini, barokahnya mengalir kepada kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita lebih baik daripada sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala musibah. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita berupa umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, taat kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Qala rahimahullah wa alam, ketahuilah anna as-siyama lughatan al-imsaku mutlaqan wa syar'an al-imsaku an syahwatay al-batni wal farj naharan syar'iyyan kamilan min tulu'il fajri shadiq ilal ghurub biniyatin. Ketahuilah bahwasanya puasa lughatan menurut bahasa al-imsaku mutlaqan, menahan. Secara bahasa yang namanya siam atau saum itu imsak. Apa artinya imsak? Menahan. Oleh karena itu dinamakan waktu sebelum tulu'ul fajr, sebelum fajar shadiq, dinamakan apa? Imsak. Waktu di mana kita menahan untuk tidak makan, tidak minum. Waktu kehati-hatian, bukan menunggu azan tapi berhenti ketika imsak, lebih hati-hati. Makanya dinamakan waktu itu waktu imsak, menahan sudah, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dihitung oleh para ulama kira-kira bacaan 50 ayat. Kira-kira bacaan 50 ayat antara imsaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan azan subuh. Itu yang disebutkan dalam satu hadis, disunnahkannya mengakhirkan sahur dan menyegerakan buka. Kalau untuk buka puasa disegerakan, untuk sahur diakhirkan. Itu yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syar'an, menurut syariat, al-imsaku menahan an syahwatai al-batni wal farji naharan, menahan dari dua syahwat yaitu perut dan kemaluan, naharan syar'iyan kamilan,
di waktu malam yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan rukun dan syaratnya, kamilan secara sempurna. Min tulu'il fajri, dihitung mulai kapan? Min tulu'il fajri, dihitung dari terbitnya al-fajris shadiq, fajar shadiq. Fajar niku enten kali, enten fajar shadiq, enten fajar kadzib. Fajar shadiq disebutkan oleh para ulama fikih apabila cahayanya wis rata, yaitu masuknya waktu subuh niku fajar shadiq, temenan fajar. Fajar shadiq, fajar temenan. Ada fajar kadzib, cahaya sudah muncul tapi gak rata, hanya melintang ke atas. Seperti disebutkan dalam kitab Bajuri ala Fathil Qarib, seperti ekor musang dan ekor apa itu, melintangnya ke atas, tidak rata. Jadi rata niku fajar shadiq, waktu masuknya sholat subuh. Di sebagian tempat masih diamalkan itu azan 2 kali. Di sebagian tempat yang kita tahu di Tarim, di Hadramaut, di Yaman niku masih ada azan 2 kali, azan ketika fajar kadzib dan azan ketika fajar shadiq. Azan pertama belum masuk waktu subuh. Azan kedua baru masuk waktu subuh. Karena zaman dulu, zaman sahabat Rasulullah SAW, ada 2 muadzin yang terkenal. Bukan hanya 2 saja yang terkenal. Di antaranya sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an, juga sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Sahabat Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu wa ardhah. Ilal ghurub, sampai terbenamnya matahari. Dihitung dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari biniyatin, dengan niat. Menurut mazhab Syafi'i niatnya mesti per hari. Mesti per hari. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Ramadhani hadhihi sanati, Ramadan tahun iki. Berartinya bukan sampai Ramadhana. Kalau berarti sampai Ramadhana sampai fathah no. Ramadhana titik. Tapi kata diteruskan Ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala, pendino. Karena hitungan ibadahnya per hari. Ini mazhab Syafi'i. Makanya diingatkan kadang-kadang di sebagian masjid mulai mari sholat maghrib wis diiringno. Kita gitu ala saum, nawaitu shauma ghadin. Nang ngenteni tarawih, mau dikelalen, dia bebas tarawih, bebas absen. Kadang-kadang mari sholat maghrib di sebagian masjid sudah diingatkan untuk nawaitu shauma ghadin supaya tidak lupa. Karena menurut mazhab Syafi'i, mazhab mayoritas ulama di Indonesia, per hari. Kalau menurut mazhab Maliki yang biasanya sampai amalkan di awal bulan puasa itu 1 paket. Menurut mazhab Maliki nunggu satu paket. Ini jenenge poso Ramadan 1 paket. Jadi niate sepisan. Niate sepisan. Di awal bulan Ramadan. Nawaitu shauma syahri Ramadan kullih lillahi ta'ala, niat ingsun poso Ramadan keseluruhan semuanya. Makanya biasanya diamalkan di Indonesia khususnya di awal bulan Ramadan, meskipun kita bukan mazhab Maliki, sanes mazhab Maliki, tapi mengikuti taklid kepada Imam Malik. Taklid kepada Imam Malik. Tapi perharinya tetap kita niat. Ini yang dimaksud dengan pengertian puasa itu sendiri. Wa hukmu, dan hukumnya puasa annahu fardhu ainin, sudah jelas
namanya fardu ain. Kalau sudah fardu ain, besok diganti no. Karena fardu ain ini per kepala. Fardu ain ini per kepala. Fardu ain ala man istakmala syuruta wujubih, atas siapa saja yang menyempurnakan syarat-syarat wajibnya puasa. Menika mukallaf, muslim, baligh, aqil. Wa furidha fi sanati tsaniyati minal hijrah, difardukan apa? Puasa fi sanati tsaniyati, di tahun kedua minal hijrah, dari tahun hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau jenengan buka kitab tentang pensyariatan hukum, kebanyakan syariat niku sing salat, sing poso disyariatkan di tahun kedua hijriyah. Alhasil ketika hijrah ke Madinah Munawwarah. Kemudian bagaimana ketika masih berada di Mekah Kanjeng Nabi, belum hijrah, 13 tahun di Mekah, kebanyakan penanaman akidah. Kebanyakan penanaman akidah. Kalau syariatnya berbeda pendapat antara para ulama. Ada yang menyebutkan mengikuti syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Jadi sebelum ada hukum-hukum yang dicetuskan di Madinah Munawwarah ala sahibiha afdhalus salati wassalam, ada pendapat menyebutkan Kanjeng Nabi beserta para sahabat mengikuti syariat Nabi Allah Ibrahim. Syariat Nabi Allah Ibrahim, karena Kanjeng Nabi keturunan Nabi Allah Ibrahim. Yang pertama hubungan nasab, yang kedua memang letaknya di situ banyak yang masih mengikuti al-hanifiyah al-ibrahimiyah. Ada, tidak semuanya di zaman jahiliyah itu nyembah berhala. Ada komunitas zaman jahiliyah sudah tauhid kepada Allah. Ada, yaitu mengikuti agama Nabi Allah Ibrahim, millah ibrahimiyah. Ada juga yang Nasrani, tapi Nasraninya juga muwahhid. Subhanallah. Nasrani tapi muwahhid. Apa artinya muwahhid? Mengesahkan Allah. Termasuk sepupu misanannya siapa? Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Namanya siapa? Waraqah bin Naufal. Kalau sampai buka buku sejarah, ada seseorang bernama Waraqah bin Naufal. Jadi Kanjeng Nabi sudah dibaca oleh Waraqah bin Naufal tanda-tanda kenabian beliau dalam kitab-kitab Injil. Dalam kitab-kitab Injil. Waraqah bin Naufal sudah tahu nanti sampai mau diusir oleh umatnya, oleh orang Mekah. Kanjeng Nabi sendiri heran. Awa mukhrijiyahum, temenan tak mereka mau mengusir, padahal Kanjeng Nabi dielem sama orang Makkah, dipuji sampai dijuluki Al-Amin. Apa katanya Waraqah bin Naufal? Tidak ada seorang pun yang membawa risalah ini illa uzi, kecuali dicukup, kecuali dipuji. Ini Waraqah bin Naufal menyebutkan sudah membaca tanda-tanda tentang Rasulullah dalam kitab Injil. Makanya disebutkan di sini difardukannya puasa di tahun kedua Hijriah, berarti di tahapan Makkah, fase Makkah, zaman dakwah di Makkah. Ada yang menyebutkan mengikuti syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Wa hikmatuhu, apa hikmahnya puasa? Meskipun tidak semuanya ibadah itu ono hikmah. Dalam arti apa? Pasti ono hikmah. Maksudnya kita ralat supaya lebih pas. Pasti ono hikmah, tapi tidak semuanya kita bisa menjangkau hikmah. Nah, semua ibadah itu pasti syarat hikmah. Pasti syarat hikmah. Tapi banyak sekali yang tidak bisa kita jangkau, khususnya yang kaitannya dengan ubudiyah. Poso termasuk. Ubudiyah. Kalau yang sifatnya muamalat, jual beli, munakahat, akad nikah dan lain-lain,
jinayat, undang-undang hukum pidana, kisos dan lain-lain, meskipun penerapannya mboten enten di Indonesia nih. Mboten enten kisos dan lain-lain yang kaitannya dengan hukum-hukum selain ubudiyah. Jelas niku hikmah jelas. Urusan transaksi, urusan utang piutang, urusan jelas niku hikmah. Urusan pernikahan sampai begitu ketat hukumnya jelas, karena urusannya dengan keturunan, urusannya dengan mahram, urusannya dengan waris mewaris dan lain-lain. Tapi urusan ibadah secara umum tidak bisa kita nalar hikmahnya. Disebutkan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Ahmad Syatiri rahimahullah dalam kitab Syarah Yaqut, contoh nih rakaat-rakaat sholat. Kenapa kok subuh 2 rakaat, maghrib tolong rakaat, sing liyane petang rakaat, waktu-waktu ini meskipun sebagian ulama menyebutkan hikmahnya, kebanyakan itu hanya meraba-raba. Asline ta'abbud. Napa artinya ta'abbud itu? Apa jare pangeran? Kenapa kok ngene ta'abbud? Apa jare pangeran? Kita yakin syarat hikmah. Pasti enten hikmahnya. Tapi hikmahnya apa? Kita tidak tahu. Mas yo poso, kadang-kadang sekarang banyak kajian-kajian medis. Puasa sesuai dengan kesehatan gini. Itu hanya bonus asli ini. Itu hanya bonus. Kenapa sampean poso ya diperintah pangeran, perintahnya pangeran beres wis. Ta'abbud. Makanya Al-Izz bin Abdus Salam yang julukannya Sultanul Ulama. Misalnya sampean mendengar Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Haddad, Syekh Abu Bakar bin Salim, Sultanul Auliya niku. Enten Sultanul Ulama. Namanya Al-Izz Abdul Aziz bin Abdus Salam, rajoi ulama bibiladis Syam, di negara Syam zaman biyen. Al-Imam Abdul Aziz Izzuddin bin Abdus Salam Asy-Syafi'i, bangsane mazhab Syafi'i sih. Masih rajoi ulama Syafi'i. Saiki si entas profesor dokter wis ngritik Imam Syafi'i. Waduh, si entas dosen nang universitas kuno wis ngritik Imam Ghazali saiki. Zaman biyen rajoi ulama gak gengsi. Asy-Syafi'i madhaban. Madhabe Syafi'i masih rajoi ulama. Saiki entas lulus S2, entas lulus S3 ngeritik ulama. Gak gelem wis ngaku mazhab Syafi'i, gak gelem wis. Imam Syafi'i dikritik, Imam Ghazali dikritik, macam-macam. Apa meneh Yai Fulan gak lepas wis wong imam-imam dikritik. Apa meneh Kiai Fulan, Habib Fulan gak lolos teko kritikane. Oh imam-imam kelas imam-imam dikritik saiki, keminter. Ini yang namanya ilmu tanpa adab. Kita masih ingat Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, guru kakak dari Habib Salim Asy-Syatiri. Beliau menyebutkan, umpama sampean maca kitab, dalam kitab itu tidak tertulis gelar. Mungkin dulu pernah kita sampaikan, kalau bukan di majelis ini, di majelis yang lain. Umpama saya mau maca kitab, dalam kitab tersebut tidak tertulis gelarnya, gak tertulis syekhnya Mbah Fulan, gak tertulis, bukan tertulis Sayyidina, gak ditulis imam, gak ditulis ustadz misalnya, sebutnya langsung. Misalnya kitab fikih Ibnu Hajar Ar-Ramli, kono embel-embele, kono gelare. Ketika membaca tambahono sampai ngono. Kono tulisannya Syekh iki, pocon Syekh Ibnu Hajar Ciangeli nambah Syekh. Penulisan kita biasa, tanpa penulisan gelar itu biasa. Tetap penulis kitab itu menghormati nama-nama ulama, diringkes iku. Ojo nama ulama, nama sahabat kadang kono. Langsung Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Tapi ketika kita membaca ya tambahono Ciangeli nambah. Khususnya ketika baca riwayat-riwayat hadis. An Aisyah tatambahono an sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, an ummil mu'minin Aisyah
Aisyah radhiyallahu anha niku adab. Niku adab sebelum ilmu. Apa meneh kate nyacati ulama ya. Para ulama ditambahi sayyidina, ditambahi syekhuna, ditambahi fulan bin fulan, siapa ummul mukminin atau siapa khalifatu Rasulillah Amirul Mukminin, supaya lengkap. Kadang-kadang kalau yang ngajar dosen, kadang-kadang yang backgroundnya mungkin tidak pondokan, ya mungkin masih bisa di apa namanya, istilahnya maklum. Tapi kudu ngaji, kudu ngerti. Tapi kadang-kadang pondokan tapi jambal-jambal gitu apa. Terus kita kayak nisor, kita kayak nisor. Basul masail kita kayak nisor. Mbek jambal-jambal yo apa iki? Kurang adab. Lu kan gak haram. Urusannya bukan haram, bukan hukum, tapi kurang adab. Makanya keberkahan ilmunya tidak didapatkan karena adabnya kurang. Zaman dulu disebutkan dalam kitab Risalah Kusyairiyah, ini melenceng bab saum, boten apa-apa nggih. Dalam kitab Risalah Kusyairiyah ada seorang ulama menemukan tulisan tertulis lafzul jalalah. Apa lafzul jalalah? Allah diambil, dikek wangi-wanginya, didekek dhuwur. Ternyata gara-gara itu diangkat derajatnya oleh Allah. Gara-gara itu diangkat derajatnya oleh Allah. Ada lafzul jalalah. Seperti itu. Alhamdulillah kalau di sini insya Allah banyak yang perhatian masalah ini. Di Timur Tengah itu maaf karena Qur'ani bahasa Arab. Qur'ani bahasa Arab, majalah bahasa Arab. Kadang-kadang digawe wadahi panganan. Posowan iku ate, lho, tulisannya ana innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iku kebuah iku. Iku kebuah. Dan bahasa Indonesia juga sama, aslinya sama. Kalau ada tulisan Muhammad bahasa Indonesia podo, mesti dihormati. Mesti dihormati. Terus syarah Sulam Taufik nunggu dijelaskan. Masih ya bahasa Indonesia bahasa Latin, tapi lafzul jalalah Allah harus dihormati. Apalagi kitab, jangan ditaruh bawah, apalagi Quran. Ada di sebagian masjid Quran kayak nisor loh. Quran kayak nisor, insya Allah masjid ini jauh dari jauh perilaku seperti itu. Ada di bagian taruh bawah Qurannya. Ini kurang adab. Adab lebih penting daripada ilmu. Adabnya lebih banyak daripada ilmu. Itu yang diinginkan oleh para ulama. Imam siapa itu? Imam Suhnun kalau nggak salah, atau yang lainnya dari muridnya Imam Malik. Belajar adab sama belajar ilmu. Belajar ilmunya tahunan, belajar adab hanya beberapa tahun. Setelah lulus, beliau menyebutkan berandai-andai. Andai kata waktu yang aku belajari untuk ilmu itu dihabiskan untuk adab, luwih apik. Luwih ketok manfaat. Kadang-kadang sekarang kebanyakan kita hanya melulu ilmu tok tapi lali adab. Maca kitab kadang-kadang gak maca Fatihah, kayak pengarange, mari buyar supaya ngono diuncalno kitabe. Kadang-kadang kitab sing apa jenenge iki? Sampulnya bukan hardcover, tidak keras, dilengkuk-lengkuk, dilepono kesak, kayak pelajaran SMA SMP ae. Nah, ini kurang adab. Ini pentingnya adab dengan ilmu. Wa hikmatuhu, kembali kepada hikmah. Di antara para ulama ada yang menerangkan hikmahnya puasa, tasfiyatu mir'atil qalb, menjernihkan, memurnikan mir'atil qalb, cerminnya hati. Istilah saja, hati ini ada cerminnya. Cerminnya bisa dijernihkan, dilap dengan puasa. Min kuduratil basyariyah, dari hal-hal yang mengkeruhkan sing bongsone basyariyah menungso. Karena bangsanya manusia pasti ada hal-hal yang mengkeruhkan arwah kita. Kalau kita sudah meninggal baru kita terbebas dari penjara jasad. Manusia ini kalau sudah meninggal bukan berarti mati sekono ceritanya kono, bukan seperti itu.
diwanti-wanti oleh Imam Haddad dalam kitabnya Sabilul Idzikar. Ketika kita meninggal bukan adamun mahdzun, duduk entek ngono, entek riwayatnya buyar, bukan seperti itu. Yang namanya meninggal itu hanya mufaraqatu ar-ruh al-jasad. Berpisahnya arwah dari jasad itu tok. Ono ceritane jasad ngono tok wis, tapi orangnya tuh tetap. Nanti pun berubah jadi hakikat yang lain tetap. Fulan bin Fulan al-Fulani yo tetap. Jadi yang namanya kematian bukan selesai, bukan. Jadi di antara faedahnya puasa, hal-hal yang mengkeruhkan iku iso hilang dengan banyak puasa, dengan banyak puasa, hal-hal yang mengkeruhkan, yang membuat keruh, yang membuat tidak jernih, yang membuat kotor hati kita dibersihkan dengan puasa. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Bidayah mengatakan jangan hanya cukup puasa Ramadan. Setelah Ramadan misalnya kita bisa puasa yang lain, bismillah. Bagi yang kuat misalnya, bismillah. Karena hikmahnya tadi itu, hati kita akan berpotensi bersih dengan banyaknya puasa. Wa tashabbuhu bil malaikatur ruhaniyah, masyaallah. Dan orang yang puasa itu menyerupai malaikat bangsa rohani. Menyerupai malaikat karena malaikat terbuat dari cahaya. Menyerupai kalau kita sudah keruh-keruhnya bangsa manusia ini sudah bersih seperti malaikat. Yang diterangkan cerita yang sudah masyhur niku, enten tiang Maroko tahun 600 Hijriah insyaallah. Enten tiang, saya bacanya masih tulisan tangan, masih belum dicetak. Saya bacanya masih tulisan tangan itu. Wallahu alam apa sudah dicetak kitab itu atau belum. Ada seorang dari Maroko, ceritanya terkenal. Dia ini sudah mendengar tentang kota Tarim di Hadramaut. Kota Tarim ini. Penasaran yang namanya orang Maroko ini. Pas haji ketemu dengan seseorang ditakoni, "Tanglet, sampean saking pundi?" Kita Tarim. Tarim. Saya ini pernah mendengar dari ayah saya tentang Tarim ini. Melo apa? Ayo melo dijak. Berangkat ke Tarim dari Mekah, berangkatnya dari Mekah lewat kapal laut. Sampai di Tarim, singkat cerita, sampai di Masjid Bani Ahmad. Masjid Bani Ahmad itu Masjid Alawi. Masjid Bani Ahmad, keturunannya Ahmad, sinten Ahmad, Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, jatuhe para habaib. Sampai ke Masjid Ba'alawi atau Masjid Bani Ahmad, dilihat enten tiang sholat terus gak mandek. Mulai awal malam sampai hampir subuh. Ono sing ngaji tok. Ono sing maca Quran tok. Ya Allah, berbes milih ki wong teko Maroko iki. Apa katanya beliau? Innahum bil malaikati asbah. Kayak iso ngomong. Atik komentar. Ya apa wong Tarim niku tahun 600 niki. Sadurunge Sunan Ampel tahun 600 niki. Atau zamannya Sunan Ampel tahun 600-an. Al-Imam Abdurrahman As-Segaf niku katanya Habib Salim Syatiri dekat zamannya dengan Sunan Ampel. Wallahu a'lam. Tahun 600-an. Ya iso ngomong. Niki sanes menungso niki malaikat. Innahum bil malaikati asbah. Mi berbes milih. Innahum bil malaikati asbah. Golek meneh, gak iso ngomong meneh. Innahum bil malaikati asbah. Sampeyan bayangno. Ya apa ibadahe para ulama zaman biyen tahun 600 Hijriah. Iki tahun 600 ya. Ya apa ibadahe sahabat. Ya apa ibadahe sahabat. Makanya ana sahabat sing kate mengkebiri lho. Sahabat kepingin luwe maksimal meneh kate mengkebiri, kate kawin-kawinan wis. Ana sahabat sing kepingin poso tok kate buka. Ana sahabat wis gak kepingin nyedak ambek bojone. Saking sergepe sahabat itu. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Apa kata Rasulullah SAW?
apa biasanya dalam khutbah nikah, akhwakumillah wa atqakum lah, lakinni asum wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa min. Aku iki sing paling wedi ambek pangeran jare Kanjeng Nabi. Sing paling takwa nang pangeran aku. Tapi yang tetep aku poso ya aku buka. Diajari ambek Kanjeng Nabi ojo terlalu over. Sampai seperti itu. Kalau kita kebalikannya jauh dari hal-hal yang diwajibkan kadang-kadang bolong-bolong. Mudah-mudahan tidak ada yang hadir di sini yang memiliki sifat itu. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya yang diberikan oleh Allah sergap semangat ibadah. Amin. Ilmu yang notabene hanya anjuran dan mungkin sunnah atau mungkin fadilah apa meneh sesuatu yang wajib. Insyaallah luwih sergap. Insyaallah luwih sergap. Amin. Husnudzon kita. Amin. Nah, disebutkan bagaimana ibadahnya mereka. Sampai diwanti-wanti ambek Kanjeng Nabi, ojo kowe ngono. Aku ini paling takut tapi aku masih puasa dan buka, tidur dan bangun dan aku masih menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang jauh tidak mau dan benci dari sunnahku bukan golonganku. Diajari ambek Kanjeng Nabi. Supaya kita bandingkan saja bagaimana ibadah kita, bagaimana ibadahnya para sahabat-sahabat, para tabi'in, tabi'in, salafun salih. Ini diantara hikmah yang kedua, menyerupai malaikat unsur rohani. Yang keempat, yang ketiga, wa ta'arrudhu li nafahatillahi ta'ala wa rahmatih, menghadang curahan rahmat Allah. Disebutkan dalam satu hadis, mungkin saja innalillahi fi ayyami dahrikum nafahat wa ta'arrudhu laha. Sesungguhnya bagi Allah itu di masanya itu curahan rahmat. Jangan sing jenenge rahmat itu. Lanjutannya hadis itu mungkin saja satu rahmat, satu hembusan rahmat. Ternyata itu sebab keberuntungan kita di dunia wal akhirah. Sebab beruntungnya kita di dunia satu rahmat kita tidak tahu. Seperti yang dulu kita ceritakan Abdullah bin Mubarak, Sayyidina Abdullah bin Mubarak radhiyallahu an. Kalau nggak salah setelah zamannya Imam Malik, masih ngaji sama Imam Malik. Ketika ditanya sampai kapan sampai niku ngaji kitab, belajar pada wis alim alam, wis embah sampai ini. Sampai kapan ngaji kitab? Apa katanya beliau? Mungkin saja di antara satu kata dari kitab yang aku baca atau kitab yang aku dengar atau kitab yang aku pelajari, satu kata, bukan satu masalah, bukan satu bab, bukan satu kebet, bukan satu kitab, bukan satu jilid, bukan satu ilmu, satu kata. Mungkin dari satu kata yang aku dengar ternyata menjadi sebab keberuntunganku di dunia wal akhirah. Jadi ngedang terus, ngedang terus. Ini para ulama, para salihin tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus tidak merasa cukup dengan karunia Allah berubah derajat, terus berkompetisi untuk mencapai derajat yang tinggi. Wa maghfiratudz dzunub, dan diampuni dosa-dosanya. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya, bukan Hafidz Ibnu Rajab, Al-Imam Al-Qurtubi, kalau tidak salah Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah menyebutkan apa artinya maghfirah itu. Sampai setiap tarawih kan baca fadlan minallahi ta'ala wa rahmah wa maghfiratan wa rahmah, maghfirah. Apa artinya maghfirah? Maghfirah dihilangkannya kesialan dosa. Apa artinya ampunan? Apa artinya maghfirah? Dihilangkannya, dihapusnya oleh Allah kesialan dosa. Dosanya kita sebetulnya membawa sial. Kita melakukan maksiat, bawa sial maksiat ini. Membawa sesuatu yang membuat kita apes. Karena sudah diampuni oleh Allah, dihilang no apes itu sombang. Kurang apa pangeran? Nah, tak jawab ketika kita melakukan maksiat ini dikai apes. Karena maksiat itu membawa apes, syukmun. Makanya bahasa Arab pesimis, merasa apes, tasyaum. Titik-titik merasa apes kan gak oleh itu. Nah, kita harus optimis. Harus husnudzon sama Allah. Dosa niku enten apes sih. Ketika diberikan maghfirah, diangkat sejenis apes.
dosa diampuni oleh Allah. Singkatnya diampuni oleh Allah. Maksudnya diampuni, apa sih dosa itu dihilangkan oleh Allah. Kalau sudah dihilangkan oleh Allah, diganteni sesuatu yang baik. Bahkan ada suatu riwayat hadis, siapa yang ingin melakukan kemaksiatan, malah wurung, dikai pahala. Wurung melakukan maksiat dikai pahala. Supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita apa? Dorongan kuat untuk berbuat amal soleh di dunia, di dunia supaya kita mendapatkan pahalanya di akhirat kelak. Kemudian wa ijabatud da'awat, sampai sini saja insyaallah. Diijabainya doa-doa kita oleh Allah. Ijabatud da'awat, mustajabud da'wah. Doa-doa itu disebutkan oleh para ulama diijabai dari dua sisi. Dari timingnya, waktunya, waktu yang mustajab, atau dari tempatnya. Kadang-kadang dari faktor tempat, kadang-kadang dari faktor waktu. Kapan dungone kapan? Di mana dia berdoa? Kalau kita menggabungkan dua-duanya, masya Allah. Terus malam Jumat, posoan bisa, kok liburan bisa, apa meneh? Malam Jumat nang masjid bisa dungane. Nang masjid berarti menggabungkan antara sangkaan kuat diijabainya doa kita berupa tempat dan sangkaan kuat diijabai doa kita berupa waktu. Waktu ini mendukung, tempatnya mendukung. Apa meneh kari amin tok? Aduh, apa meneh kari amin tok? Kadang-kadang kita kari amin tok lu males. Kali amin tok sing ndonga wong liya, kali amin tok males. Kali amin masuk. Doanya orang-orang saleh. Makanya di antara doanya orang-orang saleh khususnya di malam-malam terakhir bulan Ramadan, wa Allahumma asyrikna fi du'ais salihin. Ya Allah, ikut sertakan kami dalam doanya orang-orang saleh. Tak melok tapi oleh cipratan. Ya Allahumma asyrikna fi du'ais salihin. Ya Allah, ikut sertakan kami doanya orang-orang saleh. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan meskipun sedikit, kalau memang masih ada waktu bertanya monggo, kalau sudah tidak ada kita berdoa sama-sama menjelang buka. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita masih diberikan oleh Allah kesempatan bertemu dengan Ramadan akan datang. Ramadan ba'da Ramadan. Sinina ba'da sinin fi sihatin wa lutfin wa afiyah. Allahumma amin bisirril Fatihah.